Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi. Ya, alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa bersama-sama untuk belajar. Alhamdulillah kita sudah di meeting yang ke-6 ya, insya Allah minggu depan yang ke-7. Setelah itu mestinya adalah UTS ya, nanti kita tunggu jadwalnya. Kalau nanti UTS-nya belum keluar, nanti kita bisa langsung materi, karena UTS nanti kita bisa by uploading ya, yang tugas-tugas resume teman-teman sekalian itu tinggal ngupload dan absen saja di SIM ya, sesuai dengan schedule UTS nanti insya Allah. Ya, dari Zoom sebelumnya, sholat 5 waktu ada yang mau ditanyakan? Atau saya jelaskan dulu tentang sholat sunnah, jamaah, dan Jum'ah? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Ya. Baik. Ya, oke. Bismillah, kita bahas tentang 3 hal ini pagi, jadi agak padat. Dan nanti insya Allah kita sekitaran jam 8-an lebih dikit ya, kita sudah cukup, tidak apa-apa. Ini kita melengkapi dari pembahasan sholat-sholat sunnah, sholat Jum'ah, dan mudah-mudahan nanti nyampe ya di pembahasan tentang sholat jamaah gitu. Nah, kita mulai dari yang wajib dulu, melengkapi sholat 5 waktu ya. Jadi sholat Jum'ah itu 2 rakaat ya. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Sebelum saya lanjutkan, terdengar suara noise di luar saya enggak? Mbak Nur Azizah, Mas Ali, enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Ya. Jadi sholat Jumat ya itu hanya 2 rakaat pada waktu zuhur ya, dilakukan secara berjamaah. Di masa COVID sekarang ini kemudian menjadi berkembang nanti ya hukum dari kewajiban daripada sholat Jum'ah. Jadi dalil yang kemudian melingkupi dari sholat Jum'ah ini berawal dari sholat satu ayat bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah miyaumil jum'ah. Jadi ketika kita ini orang yang beriman diseru untuk sholat ya hari Jumat, maka apa? Fas'au ila zikrillah, bersegera. Sa'a itu kayak sa'i itu, bersegeralah ya ila zikrillah wa dzarul bai'. Ada 2 hal itu, segeralah ingat kepada Allah, lalu apa? Wa dzarul bai'ah, dan tinggalkan semua transaksi. Bai' dimaksudkan adalah bukan jual beli semata, tetapi dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas lain. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, teman-teman termasuk yang beraktivitas di kampus ya, apakah itu lalu kegiatan BEM, kegiatan macam-macam itu, kalau sudah ada azan untuk sholat Jum'ah, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai' ya, dan tinggalkan itu kegiatan itu. Syarat wajibnya sholat Jum'ah untuk mereview itu Islam baligh ya, mukim. Jadi musafir enggak syarat wajib. Jadi misalnya Mas Ali bepergian yang masafatul qasri, kita ambil 82 km, maka boleh tidak Jumatan ya. Sama nanti kebolehan untuk tidak Jumatan itu diantaranya adalah sakit ya. Saya share di sini misalnya ya. Jadi dalam kondisi sakit itu boleh tidak Jumatan, jangan dipaksakan. Ya, Mas Habib itu misalnya lagi sakit, ya udah nggak usah Jumatan, ganti sholat zuhur. Karena hakikat dari sholat Jum'ah itu sesungguhnya juga adalah sholat zuhur. 2 rakaatnya sholat zuhur itu digantikan dengan sholat Jum'ah. 2 rakaatnya lagi itu ada di khutbatain. Maka usahakan kalau datang, biasanya mahasiswa nih datang ke Jumatan itu seringnya adalah sudah itu
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu baru duduk-duduk gitu ya, datang ke masjid atau ke hamparan apa gitu untuk sholat Jum'ah. Nah, itu telat sesungguhnya, walaupun boleh dan masih sah. Karena terakhir untuk sholat Jum'ah, terakhir masih dihitung dapat sholat Jum'ah itu adalah mendapatkan tahiyat akhirnya imam sholat Jum'ah. Ya. Jadi kalau Mas Ali sama Mas Habib itu datang masih tahiyat akhirnya imam sholat Jum'ah itu masih dianggap dapat sholat Jum'ah. Cuma fadilahnya menjadi berkurang. Hujan lebat boleh untuk tidak Jumatan. Walaupun di dalam perkembangan sekarang masa sih nggak ada payung, nggak ada mantel, ya, dan seterusnya gitu. Hujan lebat secara fardu itu menjadi halangan syar'i untuk tidak sholat Jum'ah dan boleh tidak sholat berjamaah ke masjid itu karena ada hujan lebat. Jadi nggak usah dipaksain. Ya, dalam perjalanan di safar itu halangan untuk Jum'ah. Nah, termasuk tambahannya adalah ya, tambahannya di sini adalah dalam kondisi doruri. Kondisi doruri itu. Doruri itu apa? Termasuk ya termasuk pandemi gitu. Pandemi ini sekarang ini tidak mengharuskan Jumatan. Jadi boleh selama pandemi. Ya selama pandemi, so what? Ya. Tapi kalau memang nggak nyaman ya cari, tapi social distancing-nya pakai. Hand sanitizer-nya harus. Masker mesti gitu ya. Yang terjadi enggak, insya Allah lah. Di masjid-masjid itu yang terjadi adalah berjubel, apalagi keluar dari masjid. Saya meneliti tentang ini luar biasa. Enggak berdampak itu, pandemi itu. Ya, virus semakin menyebar, ya menyebar aja. Sholat Jumat tetap jalan. Padahal hukum Islam membolehkan untuk tidak sholat Jumatan di masjid. Secara berjubel dan berkelompok banyak begitu, dan boleh di rumah saja atau ambil beberapa mazhab yang kemudian bisa khutbah tidak harus kan 40. Kalau 40 kan Imam Syafi'i, yang lainnya boleh. Apalagi dalam kondisi pandemi begini, ya itu boleh. Sholat Jumat itu hak dikerjakan ya berjamaah kecuali 4 golongan ini, hamba sahaya, wanita, kanak-kanak, orang sakit. Jadi kalau wanita boleh, dan memang sebaiknya nggak usah ke masjid kalau hari Jumat. Kenapa? Ngebek-ngebeki masjid. Ya, ngebek-ngebeki masjid. Jadi kalau begitu, maka teman-teman, kita ini ya, kalau kemudian seorang perempuan tidak wajib, tetapi dia melaksanakan Jum'ah bersama dengan sholat Jum'ah, hukumnya sah atau enggak? Ya melaksanakan sholat sendiri di rumah, ya kemudian 4 rakaat misalnya begitu, ya itu seperti apa? Jawaban-jawaban yang ada adalah ketika zuhur itu dijalankan, ya baiknya bagi teman-teman yang perempuan itu, ya untuk setelah matahari condong. Jadi baiknya setelah diadakan sholat Jum'ah. Lalu ketika apa namanya dia menjalankan sholat Jumat, ya sebenarnya sudah cukup, ya sudah cukup, nggak usah sholat duhur lagi. Tapi baiknya untuk perempuan mendingan tidak usah sholat Jumat, ya mendingan yang laki-laki saja. Apalagi dalam konteks pandemi sekarang ini jauh lebih baik dan seharusnya malah di rumah saja. Ya. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu kan sederhana. Ini sambil saya ya ACC ini yang baru masuk. Jadi sholat Jumat itu syaratnya kan sederhana, berjamaah. Berjamaah itu bisa 2, bisa 4, bisa 12, bisa baiknya 40 kalau mau aman kan begitu ya. Lalu syarat yang lain apa? Didahului dengan 2 khutbah, tinggal baca aja, tidak ada keharusan untuk menghafalkan. Kalau saya memang biasa nggak pakai teks untuk khutbah Jumat. Tapi membaca saja, itu kebanyakan kita, khotib-khotib itu di mana-mana yang baca. Nggak peduli makmumnya mau tidur mau enggak. Ya, Mas Ali itu mungkin juga ya. Lalu di sini saya lihat misalnya Mas juga gitu ya. Lalu Jumatan ya, mungkin baru menit-menit kedua sudah mulai ngantuk tuh. Kebanyakan begitu. Karena khotibnya sendiri juga kadang kurang memperhatikan ya kondisi makmumnya sehingga asal baca aja gitu, tidak dilihat psikologi, interest dan semangat dari jamaah untuk mengikuti Jum'ah ya. Lalu di tempat yang tetap, apakah itu masjid ataukah tempat misalnya kalau saya kadang
masih mengisi khutbah itu ada di ya terutama perbankan ya di atau instansi ya. Instansi itu seringnya saya di bukan di masjidnya tapi di aulanya dan lain sebagainya gitu. Ya itu apa sah boleh, tidak ada masalah. Saya sharingkan supaya teman-teman nanti kapan-kapan praktek sendiri ya untuk khutbah ya. Syarat khutbah Jum'ah dimulai setelah waktu zuhur masuk. Jadi sebelum itu tidak boleh. Khatib memberi khutbah dengan berdiri. Kalau duduk ya tidak masalah kalau memang dia sakit. Baiknya dia berdiri. Ya. Dan laki-laki, ya yang perempuan jangan tuh. Kayak maaf misalnya tokoh Amerika ya, Aminah Wadud. Itu khutbah Jum'ah perempuan tuh. Lalu di antara khutbah pertama dan kedua, sekurang-kurangnya berhenti sejenak, duduk sejenak ya. Dan dilakukan secara berurutan gitu. Tidak terbalik. Khutbah dilakukan dengan suara yang keras, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jangan sampai khatibnya dalam kondisi berhadas ya. Kalau misalnya in case khatibnya lalu batal, boleh digantikan dengan imam yang lain. Kan khutbah Jumat itu tidak satu paket dengan sholatnya untuk khatib sama imam. Boleh orang lain. Ya, boleh. Lalu bagaimana dengan sunahnya sholat Jumat? Nah, ini. Mandi besar maksudnya ya mandi sunnah lah ya. Karena sunnahnya ini. Mandi besar itu ya kalau bisa diguyur semua kira-kira begitu. Memakai pakaian putih ya. Seakan memakai pakaian putih gitu. Lalu harum-haruman, pakai harum-haruman. Okay. Memotong kuku, kumis, menyisir rambut. Jenggot gimana? Memang dalam Islam jenggot ya, itu kesunahnya tidak dicukur. Ya. Kesunahnya memang tidak dicukur, dibiarkan memanjang. Lalu bersegera ke masjid. Nah, ini seringnya ya kita ini agak molor-molor ke masjidnya gitu. Ya paling enggak Jumat sekali lah ya, seminggu sekali usahakan lebih awal datang ke masjid begitu ya. Terus bersegera ke masjid itu sambil membaca Al-Quran, berzikir sebelum khutbah. Tapi kalau begitu khutbah, berhenti dulu. Menempati soft yang terdepan. Ya, kalau dalam masa pandemi ini, ya harus. Kalau saya mencari ruang yang kosong, biasanya malah justru saya di belakang dan cari yang tidak di dalam ruangan. Karena masjid di kita itu pakai AC dan berjubel. Sehingga di masa pandemi ini relatif saya mencari titik amannya. Walaupun Alhamdulillah sekarang sudah vaksin yang kedua ya, tapi mesti hati-hati. Sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah Jum'ah. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan Jum'atan. Ya, sebaiknya kemudian dijalankan sunah-sunahnya, termasuk kalau nanti misalnya Mas Ali, Mas Suga dan lainnya jadi khotib, maka syaratnya itu satu. Ya, jadi khotib itu harus membaca ini. Seringkali ini terlewat. Tolong dicatat yang laki khususnya. Mengucapkan hamdalah itu wajib. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus ya, membaca kalimat syahadat tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, bersolawat. Tiap khutbah tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Jadi harus ada syahadahnya, ada hamdalahnya, dan juga membaca sholawat. Jangan lupa, ya ini bertakwa untuk wasiahnya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baru kemudian menyampaikan beberapa ayat. Sidang Jumat yang berbahagia ya. Mas Diko, misalnya ya jadi khotib Mas Gilang gitu. Jangan lupa membaca ayat itu harus ada. Walaupun qul huwallahu ahad, mari kita lalu mengisahkan Allah. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim ya. Terus itu sudah cukup sebenarnya. Dengan membaca hamdalah, kalimat syahadah, salawat, berwasiat takwa ya, lalu membaca ayat Quran itu sudah cukup di khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua sama tinggal menambah doa. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus begitu ya. Kami kemudian quli hadza fadhkurullah dan seterusnya, selesai sudah. Ya, itu di khutbah Jumat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ini di dalam posisi pun mendadak untuk khutbah Jumat, sebenarnya enteng-enteng saja kalau tahu syarat rukunnya. Kan tinggal berdiri membaca tadi itu, ya. Nah, ini seputar khutbah Jumat. Saya lanjutkan dulu dengan jamak supaya lebih efektif. Nanti setelah sholat jamak kita sharing sebentar, masuk ke sholat sunnah ya. Nanti baru kemudian tanya jawab dan kita tutup perkuliahannya. Nah, efektif kan? Jangan lupa absennya ya. Oke. Maaf kalau boleh tanya, absennya sudah ada yang coba karena saya settingnya kemarin. Masuk ya? Sudah bisa, Pak. Bisa ya? Halo? Oke ya, tidak ada masalah kan di absen SIM? Enggak ada, Pak. Oke, good. Ya. Waktu di Bandungan kemarin saya acara Basnas, saya sudah settingkan supaya lebih nyaman. Oke, bismillah kita masuk ya ke sholat jamak. Jamak itu mengumpulkan. Nah, kalau qashar berarti meringkas. Nah, boleh nggak keduanya bergabung? Boleh. Jamak itu mengumpulkan antara zuhur asar ya, jadi satu, lalu maghrib sama isya jamak. Masing-masing tetap rakaatnya, 4 rakaat dan 3 rakaat maghrib. Tapi kalau qashar ya, kalau qashar itu diringkas lagi. Jadi jamak qashar itu boleh zuhur asar masing-masing 2 rakaat. Lalu maghrib 3 rakaat. Nah, enggak boleh itu Mbak Ade atau Mas Kanaribo, Mbak atau Mas ini enggak tahu saya. Mas Kanaribo ya. Lalu maghribnya gimana, Pak? 1,5, Pak. Oh ya, enggak. Ya tetap 3 rakaat, nanti isya-nya yang 2 rakaat. Nah, ketentuannya kira-kira begitu. Sehingga 2 sholat fardu ini dikerjakan dalam satu waktu, itu rukhsah dari Allah. Maka syaratnya itu adalah musafir. Ya, syaratnya ini saya sharingkan hanya 3 gitu setidaknya. Ya, 3 ya. Untuk sholat jamak itu boleh. 1 dalam perjalanan musafir. Lalu dalam keadaan apa? Hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Itu boleh dengan jamak. Tapi ini kan nggak common ya, nggak lumrah gitu. Dalam kondisi sakit itu sebenarnya boleh. Nah, dalam kondisi jamak apalagi, misalnya nanti Mbak Anggi kok nikah, nah itu boleh tuh, sudah di kosmetikin ya antara zuhur sama asar kan, karena mantennya nanti mulai jam 1, harus dirias dari jam 11, lalu nanti akan selesai jam 3 gitu. Nah itu boleh jamak ya zuhur sama asar. Karena in case tidak setiap waktu, itu hanya hajah muhimmah. Nah, ada kesempatan yang jarang ya. Masa nikah kok sering, itu kan maklar maklar nafsu. Misalnya Mbak Dira nikah tahun pindu kan ya nggak mungkin juga. Ya mungkin sih. Tapi ya lumrahnya ya enggak lah ya. Masa nikah kok kayak nikahin ngawinin hewan ya. Nyembelih itu kan ngawinin ya. Ada senso juragan kayu ya. Jadi sampai mana ya? Sampai ini ya syaratnya ya. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah itu ya dari sejarahnya berangkat perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan sholat zuhur ke asar. Kemudian beliau itu turun berhenti untuk menjamak. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau akan sholat zuhur sebelumnya dan kemudian baru berangkat. Nah, yang terpenting